Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Danisa Kusranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Universitas Medika Suherman. Baik Ibu, selamat siang. Ibu, perkenalkan nama saya Danisa yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya, eh, Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Hani. Ibu Hani. Usianya berapa Ibu? 25 tahun. Pendidikan saya Ibu SMA. Ibu tinggal di mana? Di Wahana. Oh, baik. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi ini kedatangan saya ke sini menanyakan soal alat kontrasepsi Bu. Saya kan sudah lama tidak menggunakan. Waktu itu berhubungan dengan suami menggunakan kondom. Tapi kayaknya sih bocor. Itu kira-kira gimana Bu ya? Maksudnya kan bisa hamil lagi gitu ya? Ada nggak Bu solusinya tentang alat kontrasepsi yang baik Ibu? Jadi akan saya jelaskan nih Ibu. Baik Ibu, tentu saja ada, yaitu alat kontrasepsi darurat. Nah, alat kontrasepsi darurat ini cara untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Ini juga sering disebut dengan sebagai morning after pill. Nah, pil kontrasepsi darurat ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seks. Jadi, eh, pil kontrasepsi darurat ini adalah salah satu metode yang sangat dibutuhkan wanita untuk mencegah kehamilan. KB darurat adalah bentuk alat kontrasepsi yang digunakan setelah melakukan hubungan seks. Nah, untuk menggunakan KB darurat ini di kondisi-kondisi berikut, yaitu lupa menggunakan kondom saat berhubungan seks, lalu kondom rusak saat berhubungan seks, dan lupa menggunakan metode KB biasa dan dipaksa melakukan hubungan seks tanpa kondom. Nah, jadi pil KB darurat ini tidak sama dengan obat aborsi dan tidak dapat mengakhiri kehamilan yang sudah terjadi. Pil kontrasepsi darurat ini hanya dapat mengurangi resiko kehamilan setelah berhubungan seks. Nah, cara kerja kontrasepsi darurat ini yaitu dengan menunda ovulasi alias pelepasan sel telur wanita selama siklus bulanan. Pil KB darurat juga dapat mengganggu proses pembuahan dengan cara mencegah perletakan telur yang sudah dibuahi ke dinding rahim. Tidak hanya itu saja, alat kontrasepsi jenis ini juga bisa mengentalkan lendir cervix di leher rahim ini. Dengan begitu, sperma yang masuk ke dalam vagina akan terperangkap sehingga tidak bisa bertemu dengan sel telur. Kontrasepsi darurat ini paling efektif untuk mencegah kehamilan ketika diminum secepat mungkin setelah berhubungan intim. Pil ini berfungsi paling baik jika ibu diminum maksimal 72 jam pertama setelah hubungan seks tanpa menggunakan pengaman. Nah, tingkat keberhasilan pil kontrasepsi darurat ini dalam mencegah kehamilan bergantung pada jenis mana yang ibu gunakan. Namun biasanya pil KB darurat ini akan semakin efektif kinerjanya jika diminum segera mungkin. Nah, efek samping dari pil kontrasepsi darurat ini terkadang wanita yang minum pil ini akan mengalami mual, muntah, nyeri payudara, pusing, kepala berputar, dan kelelahan. Nah, beberapa efek samping biasanya jarang terjadi dan banyak akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Nah, ditambah lagi nih, siklus menstruasi seorang wanita mungkin menjadi tidak teratur setelah minum pil kontrasepsi darurat. Nah, Ibu perlu diingat kembali ya bahwa pil KB darurat ini tidak efektif mencegah kehamilan jika diminumnya sebelum melakukan hubungan seks. Hal ini dikarenakan pil KB darurat bekerja dengan cara menunda ovulasi. Jadi sebaiknya ibu tidak minum pil KB darurat sebelum seks, tetapi minumlah setelah berhubungan intim dengan suami bila memang diperlukan.
Nah, jika pembuahan dan implantasi telah terjadi, tidak mampu mencegah kehamilan. Nah, sementara itu ada ulipristal asetat yang bekerja dengan cara mendovulasi dan dapat membantu mencegah implantasi. Nah, selain itu efektivitas pil ini tidak sama Bu dengan pil KB yang rutin diminum. Oleh sebab itu, Ibu sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan pil darurat ini ya. Iya Bu, jadi seperti itu yang sudah saya jelaskan. Apakah Ibu sudah paham? Paham Ibu? Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan kembali tidak Ibu? Saya rasa cukup buat Ibu. Ya, baik. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu untuk penjelasannya. Iya Bu, sama-sama.